ini saya Lesma akan memadu acara seminar yang dilaksanakan oleh teman kami Iren Lorensia Daha yang berjudul Peran Bahasa Ibu dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia atau Pengaruh, Implikasi, dan Tantangan. Kepada teman kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sapa kita kembali. Selamat pagi ya, Om. Nah, hari ini saya akan memaparkan bukan materi tapi hasil penelitian saya dengan judul Peran Bahasa Ibu dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Skopnya dalam hal ini adalah pengaruh, implikasi, dan tantangan. Pertama sekali yang akan saya sampaikan kepada kita semua adalah atau pokok pembahasannya ada 6. Yang pertama latar belakang, kedua metode penelitian, ketiga hasil, keempat pembahasan, kelima kesimpulan, dan keenam bukan. Latar belakang. Nah, tentunya dalam semua penelitian, kita sebagai peneliti memiliki alasan atau landasan mengapa kita mengangkat sebuah judul penelitian atau menjadikan permasalahan sebagai objek penelitian kita. Nah, latar belakang atau alasan yang pertama adalah masih banyak siswa yang menggunakan bahasa ibu di lingkungan pendidikan formal. Saya atau kita semua sudah melaksanakan yang namanya magang 2 dan magang 3 di sekolah yang tersebar di Kabupaten Nias. Nah, untuk saya sendiri, saya di SMP Negeri 1 di Serangkai, dan di sana selama saya melaksanakan kegiatan magang 2 dan magang 3, dan banyak siswa bahkan secara keseluruhan mereka itu berkomunikasi atau berbicara dengan teman sebaya ataupun dengan guru menggunakan bahasa ibu. Artinya bukan campur aduk ya, tapi memang benar-benar dia bahasa ibu. Tapi ketika proses pembelajaran di dalam kelas, mereka menggunakan bahasa ibu yang dicampur adukan dengan bahasa Indonesia. Nah, itu adalah alasan yang pertama mengapa saya mengangkat judul ini. Kemudian yang kedua, terdapat siswa yang tidak mampu memahami materi jika menggunakan bahasa Indonesia. Ini juga menjadi alasan atau landasan saya mengapa saya mengangkat judul ini. Di SMP Negeri 1 di Serangkai khususnya kelas 7A yang berjumlah 32 orang, mereka kalau misalnya guru menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia dari awal hingga akhir, mereka tidak paham. Kenapa? Karena pada saat magang 3 kan kita melaksanakan yang namanya kerja. Kebetulan pada saat itu saya yang mengajar. Jadi ketika saya dari awal saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa saya tidak akan mengajar dengan menggunakan bahasa daerah, melainkan menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebaliknya, timbal balik yang saya harapkan mereka pada saat saya mengajar, saya menggunakan bahasa Indonesia dari awal. Setelah saya menyelesaikan proses pembelajaran atau penyampaian materi, saya bertanya kembali, tapi mereka tidak paham. Saya berikan tugas, mereka bilang, iya Bu, paham. Lalu ketika mereka mengerjakan, satu persatu dari 32 orang itu mendatangi saya di depan di meja, lalu bertanya kembali, apa arti dari kalimat pertanyaan ini, dari kalimat tanya ini. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa siswa di SMP Negeri 1 di Serangkai khususnya kelas A ini sampelnya masih belum memahami materi apabila guru menggunakan bahasa Indonesia dari awal hingga akhir. Sehingga ketika saya mengobservasi guru mata pelajaran yang bernama Suksesman Gea SPD, ketika dia mengajar, dia adalah guru kampus saya, juga guru bahasa Indonesia. Dia kalau mengajar lebih banyak menggunakan bahasa ibu dibandingkan bahasa Indonesia. Nah, itu adalah landasan atau alasan kedua. Kemudian yang ketiga, bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa itu bersifat dinamis, yang artinya bahasa itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dulu kita menggunakan bahasa daerah, tapi sekarang kalau kita di
kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskripsi. Pendekatan deskripsi artinya di pengolahan data saya tidak menggunakan angka, namun saya akan mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana data yang telah saya peroleh di lapangan. Kemudian yang kedua, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya gunakan adalah ketepatan diksi, kesesuaian makna, dan penggunaan afiks dalam hal ini dalam kajian morfologi. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan data saya lakukan dengan cara wawancara terhadap guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Deli Sarakai, dan saya juga melakukan observasi di dalam kelas ketika guru mengajar. Kemudian objek penelitian saya adalah pengaruh, implikasi, dan tantangan bahasa ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Subjeknya adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Deli Sarakai khususnya kelas A yang berjumlah 32 orang. Hasil. Nah, teman-teman bisa lihat di slide PowerPoint di atas. Di situ ada instrumen penelitian dan di sebelahnya adalah data yang saya peroleh. Semua data yang tertuang di atas tidak saya cantumkan di dalam pembahasan saya karena saya menggunakan 3 langkah. Yang pertama reduksi atau penyeleksian data, kemudian yang kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Nah, berdasarkan kesesuaian diksi, dalam keseharian siswa-siswi di SMP Negeri 1 Deli Sarakai banyak yang menggunakan bahasa ibu atau masih ada yang mencampur adukan bahasa ibu ketika proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, itu pada contoh bagian A, yang jawab aku bapak, diksi itu adalah pemilihan kata. Nah, diksi yang tidak tepat di situ adalah kata aku. Mengapa kata aku tidak tepat digunakan dalam proses pembelajaran? Karena kita berada dalam lingkungan pendidikan formal. Nah, dan saya juga pernah melihat guru di sana menegur siswa itu ketika menggunakan kata aku. Katanya kita ini berada di lingkungan sekolah. Kamu adalah saudara saya, tapi itu di rumah, bukan di sekolah. Jadi di sekolah itu gunakan atau ingat batasanmu sebagai siswa dan saya sebagai guru. Nah, kemudian pada instrumen yang kedua kesesuaian makna. Di situ pada contoh bagian F, mengapa kau apakan bukuku? Nah, pengaruh bahasa ibu mempengaruhi kosakata anak. Artinya dia tidak tahu bahwa kosakata yang dia gunakan itu benar.
Bagaimana cara peseminar ketika menjadi seorang pengajar nantinya menghadapi peserta didik yang masih kurang fasih dan saudari masih tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam menyampaikan materi. Sekian. Solusi dari hal itu adalah ketika misalnya seperti yang Anda katakan tadi, semuanya pasti butuh proses. Tidak secepat itu anak akan pasti berbahasa Indonesia ketika dulunya atau pada saat itu pun dia masih tidak atau masih terbiasa dengan bahasa daerah. Nah, kalau saya mengajar di kelas 7A sampai 7D pada saat itu, saya mengajar bukan hanya sekali. Artinya saya menyampaikan materi bisa saja berkali-kali. Bahkan satu persatu dari mereka pun mendatangi saya untuk bertanya apakah apa maksud dari yang disampaikan. Nah, saya pernah kedapatan 4 siswa masuk ke depan karena saya capek. Saya ulangi lagi penjelasan saya dari awal hingga akhir. Dan itu menurut saya memang kurang efektif. Namun kenapa kurang efektif? Karena kelas 7 namanya P5 pasti bukan P5, tapi anak-anak diwajibkan untuk aktif, bukan hanya pasif, artinya hanya mendengar dari satu sumber saja. Tapi kalau misalnya saya mengabaikan apa yang mereka tanyakan atau saya mengabaikan tidak mengerti mereka tentang apa yang saya sampaikan, sama saja saya gagal dalam mengajar. Artinya saat itu saya lebih mengutamakan bagaimana caranya agar mereka setidaknya memahami apa inti dari apa yang saya sampaikan. Dan ketika saya melakukan hal itu, saya tidak melakukannya sendiri atau atas keputusan saya sendiri. Namun saya sudah berkonsultasi dengan guru kami saya, karena beliau juga mengharapkan saya setiap selesai mengajar itu saya tidak tugas, bukan hanya mengajar. Terima kasih. Sekian jawaban dari seminar. Apakah teman-teman audiens menerima? Terima kasih. Waktu ada 4 menit lagi. Jika ada teman-teman lagi atau para audiens yang ingin bertanya, kami persilakan. Sekali lagi, kalau ada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, kepada saudari Kamila bisa dipersilakan. Oke, saudari kami boleh dipersilakan. Saya sebagai organisasi yang pertanyaan saya di slide terakhir ini saya melihat bahwa dikatakan di situ tidak hanya dalam konteks bahasa namun juga mempengaruhi tingkat konsentrasi dan daya tangkap peserta didik. Guru yang mengajar dengan menggunakan bahasa Indonesia akan membuat peserta didik yang kurang mampu menguasai bahasa Indonesia. Jadi apa penyebabnya itu? Kenapa peserta didik kurang mampu menguasai bahasa Indonesia sementara guru menggunakan bahasa Indonesia akan menjadi kendala sehingga peserta didik kurang mampu dalam menguasai bahasa. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kepada peseminar langsung saja dijawab. Waktu 2 menit lagi. Apa yang menjadi penyebab mengapa anak tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru atau mengganggu konsentrasinya? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa di lingkungan yang disarankan itu mereka semua warga di situ menggunakan bahasa daerah. Bahkan ketika kami berkomunikasi di sana dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti biasa kita di sini, mereka mengatakan kami sombong, orang kota dan sebagainya, tidak bisa bahasa daerah dan bla bla bla. Nah, itulah yang melatar belakang, salah satu hal yang melatar belakangi Anda tidak mampu menyimak materi ketika guru menggunakan bahasa Indonesia, karena anak itu lebih dominan menguasai bahasa daerah. Dan artinya ketika guru menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia, dia tidak paham karena kosakata bahasa daerah dan kosakata bahasa Indonesia pasti berbeda. Tapi jika seandainya guru mengajar dengan menggunakan bahasa daerah, mereka paham karena guru di SMP Negeri 1 yang diserangkai itu lebih banyak mengajar menggunakan bahasa daerah dibandingkan bahasa Indonesia, karena siswa-siswinya itu tidak paham semua dengan bahasa Indonesia. Terima kasih. Kepada audiens yang bertanya, jika ada tanggapan, masih ada waktu
lalu apa yang menjadi langkah saudara di situ? Setelah mengetahui bahwa adanya masalah dari segi ada gangguan konsentrasi peserta didik dari segi menguasai bahasa karena mereka lebih dominan menguasai bahasa daerah ketimbang bahasa Indonesia. Lalu apa strategi saudara supaya pembelajaran dapat